Jadi jika hidup terasa berat, maka periksa nafasmu. Lalu kosongkan perutmu, lalu berzikir hingga lapang dada, lalu jalan keluar akan terbuka. Itu ini, jalurnya itu ini, rumusnya. Logikanya. Jadi logika orang berpuasa akan menemukan jalan keluar itu di sini. Jadi yang menemukan jalan keluar itu jadi bukan... pada saat seseorang melakukan nafas diafragma ya, pada saat seseorang melakukan nafas diafragma, maka akan terjadi ini luar biasa ya, detoksifikasi sistem saraf pusat. Jadi sebenarnya orang berpuasa meminta itu begini, nanti justru, apalagi dia paradoksnya ketika teman-teman zikir malah justru fokus ke menurunkan tekanan darah, fokus pada menurunkan detak jantung, fokus meningkatkan stabilitas emosi, justru kadang-kadang menimbulkan ketegangan baru. Prosedur zikir nafas yang ke hari ke-8 sampai ke-14 ini kita akan melakukan detoksifikasi mental, yaitu pembersihan residu. Nah, ini adalah tutorial yang apa namanya prosedur yang sudah saya bagi ini ya, file ini. Silakan teman-teman yang sudah mendownload nanti bisa di print sendiri ya. Jadi nanti begini, ini mungkin yang sering orang salah nanti ya, salah melakukan itu karena kebanyakan orang itu yang disebut menerima itu menerima. Ya baik ya, saya ulangi kembali ya bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang betapa pentingnya atau betapa istimewanya zikir nafas saat puasa. Yakni bahwa zikir nafas saat puasa akan membuat kita lebih mudah melakukan nafas diafragma. Dan ketika kita melakukan nafas diafragma, maka akan terjadi apa optimalisasi ya, atau perbaikan proses fisiologi di dalam tubuh. Di antaranya yaitu oksigenasinya akan maksimal, yakni oksigen akan masuk ke dalam darah, akan masuk ke dalam sel lebih mudah. Lalu oksigen yang melimpah akan mempercepat regenerasi sel atau perbaikan sel dan pembakaran lemak menjadi energi, akan lebih mudah melakukan proses itu ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke lebih dalam lagi ya. Jadi begini, ketika seseorang melakukan nafas diafragma, ya, tolong Mas Zawahir, Mas Zawahir. Ya, tolong Mas Zawahir di mana ini? Ya, Sini. ya. Jadi pada saat seseorang melakukan nafas diafragma ya, pada saat seseorang melakukan nafas diafragma, maka akan terjadi ini luar biasa ya, detoksifikasi sistem saraf pusat. Jadi sebenarnya orang berpuasa itu, apalagi dia waktu berpuasa melakukan zikir nafas ya, itu akan terjadi detoksifikasi sistem saraf pusat. Nah, ceritanya gambarnya begini. Ketika seseorang nafas diafragma, ya, membantu nafas itu akan membantu sirkulasi darah balik, jadi vena ya, ke jantung dan aliran cairan cerebrospinal. Cerebrospinal itu cairan yang ada di sini, teman-teman. Ada di tulang belakang ini. Jadi kalau orang nafasnya diafragma, nah ini nafas diafragma, maka ini akan memiliki daya mekanis atau dorongan lah istilahnya ya, pompa mekanis yang menyebabkan apa namanya, yang menyebabkan cairan cerebrospinal ya. Cerebrospinal itu, cerebro itu otak ya, otak, spinal itu tulang belakang ini lah. Apa saraf-saraf tulang belakang ini namanya ini spinal ya. Jadi ini cerebro, ini spinal. Nah, di situ itu ada cairannya, cairan pelumas gitu, teman-teman. Nah, ketika kita nafas diafragma, ini cairan pelumas ini bergerak lebih bebas gitu. Sehingga terjadi detoksifikasi, kayak teman-teman punya selokan yang kotor, terus teman-teman siram gitu. Teman-teman menyirami yang kotor tadi itu. Nah, itu kira-kira yang terjadi begitu. Jadi kalau orang waktu puasa, dia latihan zikir nafas ya, nafas diafragma, apalagi di jam itu sekali lagi ya, di jam 14, di jam 12 sampai 18 atau jam 14 sampai maghrib atau jam 16 ya. Intinya pada saat nafas kosong itu akan terjadi detoksifikasi ya. Sebut saja pembersihan
saluran-saluran saluran nafas saluran sistem saraf pusat. Jadi saat orang berpuasa lalu dia latihan zikir nafas, maka akan terjadi proses detoksifikasi sistem saraf pusat. Ini alurnya begini. Nah, jadi akan terjadi pembersihan sistem saraf, termasuk pembersihan di otak ya. Jadi aliran CSF yang lancar berfungsi CSF tadi ya, cerebrospinal, cairan antara yang ada di otak dan tulang belakang ya. Aliran cerebrospinal yang lancar berfungsi mencuci otak dan racun metabolik ya. Maksudnya racun metabolik itu sisa-sisa kerja tubuh kita kan ada sisanya. Mencegah brain fog ya, jadi mencegah atau tersumbatnya otak ya dan meningkatkan konsentrasi. Jadi ini akan sangat baik baik secara fisik maupun secara mental ya. Itu luar biasanya ya, luar biasanya kalau kita zikir nafas puasa. Ya tentu kalau nggak puasa ya zikir nafas juga bisa. Tetapi kalau puasa ini kesempatan emas karena terjadi ini tadi terjadi kosongnya lambung ini loh teman-teman. Sehingga kita bisa memiliki alur pikir yang jelas dan logis ya. Mengapa puasa begitu istimewa ya. Nah, itu keajaiban-keajaiban perut kosong itu begitu sebenarnya. Yaitu menyebabkan terjadi salah satunya adalah detoksifikasi atau mengurangi racun ya, mengurangi racun yang mengotori sistem saraf pusat kita ya, mengurangi racun yang mengotori sistem saraf pusat kita. Nah itu ya, jadi nanti terus hasilnya apa? Praktisi zikir nafas, terutama pada saat puasa, akan merasakan kejernihan berpikir yang luar biasa selama berpuasa. Nah itu, makanya saya sangat menganjurkan teman-teman ya, kalau pas puasa gitu, pas proses puasa lalu merasa lemes. Kan orang kalau lemes terjadi hipoglikemi kan kadang-kadang pikirannya malah justru tidak bisa apa jernih ya. Nah itu lakukanlah zikir nafas ya pada saat lemes seperti itu. Nggak harus nunggu perut kosong sih sebenarnya. Cuma sekali lagi saya mewajibkan untuk melakukannya, mempraktekannya saat perut kosong. Nah pada saat yang lain itu sangat baik jika dilakukan. Yaitu ya namanya detoksifikasi sistem saraf pusat. Saya kira teman-teman bisa punya gambaran ya. Oh mengapa demikian ya. Makanya dulu kalau kita membaca di kitab-kitab apa tentang belajar, misalnya Ta'limul Muta'alim itu sangat dianjurkan para penuntut ilmu itu berpuasa. Nah, karena harusnya berpuasa itu meningkatkan kejernihan berpikir harusnya. Cuma memang ada beberapa orang dengan metabolisme tertentu saat puasa dia hipoglikemi lalu justru kadang-kadang tidak ini apa namanya tidak konsentrasi atau kurang jernih berpikir. Nah, itu bisa dibantu dengan zikir nafas ya. Nah, sekarang begini. Nah, ini pada saat seseorang nafas diafragma ya, saat perut kosong ini, maka akan terjadi stimulasi saraf vagus. Ya, saraf vagus ya. Saraf vagus itu saraf parasimpatis ya. Ya, saya mengingatkan kembali, di dalam tubuh kita itu teman-teman ada saraf otonom namanya. Nah, saraf otonom itu ada dua jenis ya. Satu saraf simpatis yaitu gas. Yang kedua saraf parasimpatis yaitu rem. Jadi ada gas, ada rem. Nah, gas itu simpatis namanya. Ya, kalau parasimpatis namanya rem. Nah, aktor utama di dalam mengerem atau relaksasi di dalam tubuh kita atau saraf parasimpatis itu tokoh utamanya saraf vagus. Ini saraf vagus ini memenuhi atau menjalar ke seluruh tubuh teman-teman ya. Jadi dia mempengaruhi seluruh tubuh kita. Ya, itu saraf vagus. Nah, orang ketika nafas diafragma, dia akan ya pada saat seseorang nafas diafragma, ini saya tulis di sini ya. Nafas diafragma memberikan pijatan mekanis pada saraf vagus. Lalu mengirimkan sinyal aman di otak. Jadi otak merasa tenang. Tidak ada fight or flight kalau bahasa bahasa ilmu psikologi ya. Jadi kalau orang stres itu dalam mode lawan atau lari, namanya fight atau flight. Fight or flight. Itu pada saat seseorang apa namanya stres ya. Nah, ketika seseorang nafas diafragma,
maka secara mekanis dia akan memberikan pijatan ke saraf vagus karena saraf vagus itu, oh ini saya nggak beri gambar saraf vagus ya, nanti insya Allah saya beri gambar itu, dia akan memijat pijatan di saraf vagus yang membuat saraf vagus akan menjadi aktif, makanya orang jadi lebih tenang. Nah, ini alasan ilmiah mengapa puasa itu menenangkan ya. Nah, itu mengapa puasa itu menenangkan. Itu nalar-nalar ilmiahnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nalar ilmiahnya itu detoksifikasi sistem saraf pusat sehingga terjadi aliran yang lancar di sistem persarafan sehingga orang mengalami kejernihan berpikir, lalu saraf vagusnya aktif, saraf parasimpatisnya aktif, dia akan menjadi lebih tenang gitu. Nah, ini jadi ini saraf vagus adalah saraf utama sistem parasimpatis ya, itu saraf utama yang menghubungkan otak dengan organ tubuh. Itu mode rest and digest. Maksudnya rest and digest itu mode istirahat. Karena kan setiap hari kita kerja, pikiran kita stres, overthinking. Jadi orang overthinking itu kan nggak mode ini nggak bisa jalan, mode saraf parasimpatis ini. Makanya dia mikir itu melompat-lompat itu. Itu overthinking ya. Nah, pada saat saraf vagusnya aktif atau lebih dominan, maka orang akan cenderung lebih tenang. Lalu respon biologisnya teman-teman ini luar biasa ya. Menurunkan detak jantung, ya, tekanan darah. Ini alhamdulillah tadi eh, ada yang testimoni ke saya ini, testimoni WA ke saya ini. Saya bacakan ini. Saya tidak perlu nyebut namanya, barangkali tidak nyaman ya. Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah praktek di nafas puasa selama 4 hari. Hari pertama nafas masih belum sepenuhnya ringan, kadang masih tertahan di diafragma. Setelah praktek nafas leher terasa sakit, punggung terasa nggak enak juga, tensi masih tetap stagnan di 152 plus seperti hari-hari sebelumnya, kemungkinan gula darah juga demikian ya. Hari kedua belum sepenuhnya ringan, leher sudah terasa masih terasa sakit, sudah tidak sakit, lebih rileks, mungkin sudah adaptasi dengan latihan nafas puasa. Tensi darah masih 149-an. Nah, hari ketiga merasakan nafas lebih ringan dari sebelumnya, mungkin rongga perut sudah adaptasi dengan latihannya, merasakan lebih rileks, tubuh terasa lebih berenergi, tensi darah jadi 133. Itu hari keempat ya. Itu hari ketiga ya. Lalu hari keempat setelah praktek nafas ba'da subuh, nafas lebih ringan, rileks, badan terasa bagian leher bawah telinga ada satu titik yang sakit, tensi darah 127, alhamdulillah bisa normal tanpa obat. Nah, ini salah satu testimoni dari peserta di sini ya. Nyun sewu saya nggak sebutkan namanya. Nah, itu sebenarnya memang begitu ya. Jadi kalau orang itu nafas diafragma itu bisa menurunkan detak jantung. Jadi nadi maksudnya ya. Nadinya biasanya cepat bisa lebih melambat, tensi bisa berkurang. Ya, dan peningkatkan stabilitas emosi melalui pelepasan zat penenang alami yang dipicu oleh saraf vagus tadi. Nah, itu sebenarnya manfaat-manfaat ya. Ya, tentu manfaat yang paling penting di dalam zikir nafas puasa adalah taqarrub ilallah. Itu selalu kita perhatikan ya. Tetapi ada banyak bonus di sana ya. Jadi tentu saja nafas namanya zikir itu fungsi utamanya bukan bukan untuk terus harus sehat gitu enggak ya. Tetapi fungsi utama dari zikir itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub, menenangkan hati, akimi sholah li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, itu sebenarnya yang paling penting dari zikir ya ingat Allah itu. Nah, tapi lah ada bonus-bonus seperti ini dan itu logis dan tidak perlu diminta sebenarnya. Karena ini logis, itu jalur atau apa eh, sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya gitu ya. Itu alur yang akan terjadi memang demikian gitu. Sehingga teman-teman tidak perlu harus meminta begini. Nanti justru paradoksnya ketika teman-teman zikir malah justru fokus ke menurunkan tekanan darah, fokus pada menurunkan detak jantung, fokus meningkatkan stabilitas emosi, justru kadang-kadang menimbulkan ketegangan baru ya. Justru kadang-kadang menimbulkan ketegangan baru. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman ketika zikir ya memang betul-betul ingin dekat kepada Allah. Nah, bahwa akan terjadi bonus-bonus semacam ini ya itu alhamdulillah gitu. Justru kebanyakan yang
zikir itu betul-betul takarrub ilallah itu justru seringkali malah banyak bonusnya. Itu uniknya. Nah, yang ingin bonus malah kadang-kadang nggak dapat bonus. Gitu ya. Itu paradoks-paradoks yang memang sering kita lihat. Nah, kaitannya sesak fisik maksudnya gini. Kalau orang nggak puasa, kan terjadi sesak. Dada kan semakin sesak ya. Nah, dada kan sesak karena dia tidak berpuasa itu. Jadi lambungnya penuh sehingga dada menjadi kurang lapang. Maka akan terjadi somatisasi. Somatisasi itu proses di tubuh. Otot dada kaku, nafas pendek, lalu mode bertahan. Jadi mode bertahan itu salah satunya adalah pencuriga ya. Jadi orang yang gampang curiga, ada sesuatu yang datang lalu dia curiga itu sebenarnya dia hidup dalam mode mode stres ya. Ya, jadi makanya salah satu ciri-ciri kolbu yang kurang ya katakanlah kurang jernih itu dia gampang curiga. Nah, terjadi apa ketika bertemu orang baru itu kecurigaannya langsung kadang-kadang memuncah bahkan ya. Nah, itu manifestasi dari sistem stres dari kondisi stres sebenarnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya sahabat, punya teman yang gampang sekali curiga itu sebenarnya mode mode batinnya, mode dirinya adalah mode stres ya. Ya, atau mode bertahan hidup atau survival mode yang itu seperti orang yang dikejar-kejar oleh sesuatu ya. Nah, saat stres orang fokus pada ancaman sehingga gagal melihat solusi kreatif. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan masalahnya nggak selesai-selesai. Jadi orang stres, dada sesak. Dada sesak, pikiran buntu. Pikiran buntu bisa jadi membuat lambung terluka, asam lambung naik misalnya. Lalu dada semakin sesak, semakin overthinking. Ini kayak lingkaran setan begini nanti teman-teman ya. Jadi ketika seseorang itu stres, ya modenya itu mode stres. Itu yang terjadi lingkaran setan seperti ini. Stres, dada sesak, pikiran buntu, lambung kurang bagus, lambung kurang bagus menyebabkan gampang sesak, gampang sesak lalu overthinking, lalu tambah stres terus begitu muter ya. Dan nggak selesai selesai. Bagaimana memutusnya dengan zikir nafas? Memutus lingkaran setan itu ya, yaitu dengan zikir nafas. Dengan logika-logika yang tadi sudah saya jelaskan dengan ya, apa, cukup panjang lebar itu. Ya itu ya itu saraf bagus. Lalu mengapa kita perlu melapangkan dada? Ya karena kalau orang secara fisik itu dadanya sesak, memang cenderung dia masalahnya makin bertambah. Diakibatkan oleh lingkaran setan semacam ini. Ya gitu ya. Nah, itulah apa tadi yang saya sampaikan tentang hubungan antara ketika seseorang nafasnya nafas yang betul dengan dibantu pada saat puasa, pada saat perut kosong, maka akan terjadi relaksasi. Nah, terjadi kelapangan dada. Nah, ini yang saya sebut kondisi fisik atau kelapangan dada adalah kunci utama untuk mengakses solusi. Ya, karena kalau rumusnya nanti saya sampaikan rumus spiritualnya. Alam nasroh laka sodrok. Wa wadokna engkau wisrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu, baru aku mudahkan urusanmu. Aku angkat beban-beban hidupmu. Atau doa Nabi Musa, Robbi srohli sodri, lapangkan dadamu, baru wayasirli amri gitu. Baru mudahkan urusanku. Nah ini kunci utama. Jadi kunci utama orang itu mengakses solusi dari masalah hidupnya itu adalah kelapangan dada. Dan itu bisa distimulasi oleh zikir nafas puasa, yaitu zikir nafas saat perut kosong. Nah, alurnya begini ya, dada lapang, saraf tenang karena saraf vagus tadi, lalu pikiran jernih, lalu mudah melihat solusi, muncul insight, kadang-kadang ilham bahkan ya. Kadang-kadang muncul muncul ilham. Ilham itu semacam jadi kalau di dalam apa namanya? Di dalam Al-Qur'an itu disebut yursidun. Yursidun itu orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang nggak diduga-duga namanya yursidun. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat puasa itu unik ya. 183 surat Al-Baqarah itu membahas puasa. 184 membahas puasa. 185 membahas puasa. 187 membahas puasa, 188 membahas puasa. Nah, ada
ada sela di situ, yaitu 186 itu membahas ayat yang luar biasa, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lah itu nanti dibuka ya. Ya semoga saya nggak salah ini hafalan saya. Ya kira-kira jadi begitu. Yarsudun, yarsudun itu mendapatkan insight atau ilham. Jadi orang berpuasa itu punya kecenderungan kemungkinan mendapatkan solusi itu jauh lebih besar karena pikirannya jadi jernih. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu yarsudun. Yarsudun itu maknanya mendapatkan petunjuk yang di luar yang dipikirkan sebelumnya. Makanya orang puasa itu begitu dekat dengan Allah karena hatinya tenang, maka disebut wa idza sa'alaka ibadi anni itu ayat yang satu rangkaian dengan ayat puasa ya. Nanti dibuka Al-Qur'annya 186 kalau tidak keliru. Al-Baqarah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau bertanya tentang aku, jawablah bahwa aku sangatlah dekat, qaribun. Uji budak watadai idadaan. Aku akan menjawab doa-doa orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka mereka nanti akan yarsudun. Nah, itu ini, jalurnya itu ini logikanya. Jadi logika orang berpuasa akan menemukan jalan keluar itu di sini. Jadi yang menemukan jalan keluar itu bukan bukan saya, tapi teman-teman sendiri. Sehingga kalau teman-teman sendiri merasa belum ada jalan keluar, coba dikoreksi. Apa yang kira-kira dalam proses ini teman-teman yang belum lakukan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini filosofi siklus solusi. Jadi kemudahan urusan berbanding lurus dengan kelapangan dada. Ya karena memang rumusnya di Al-Qur'an kan begitu. Robbis rohli sodri baru ayasirli amri. Terus alam nasroh laka sodrok baru awadokna engkau wisroh. Bukankah telah aku lapangkan dadamu, lalu aku mudahkan, aku angkat beban-beban hidupmu itu. Jadi ketika orang zikir nafas puasa, maka sarafnya tenang, pikirannya jernih, lalu muncul insight atau ilham. Lalu urusannya jadi mudah. Atau bahkan tahu-tahu diselesaikan Allah. Nah, itu. Atau bahkan bisa jadi begitu. Ya, kita tidak menutup kemungkinan semacam itu ya. Ya itu ya saya kira yang di bab satu ini saya ringkas, saya bab satu di PPT-nya saya ringkas. Jadi sebenarnya kondisi fisik dan jalan keluar masalah adalah dua sisi koin yang sama. Jadi kalau teman-teman punya masalah, perbaiki lapang dadanya. Jadi dilapangkan dadanya. Di alam nasrohkan, di alam nasroh laka sodrokan, di robbisrohlikan gitu ya. Dilapangkan dadanya. Nanti akan ini merupakan alat yang luar biasa, gratis ya, alat yang gratis, alat untuk dari Allah untuk merestorasi sistem navigasi sebenarnya, nafas kita itu. Nah, sehingga ini tadi ya, ketika jalan keluar terasa macet, periksa nafas dan kosongkan perut. Ya, ini ya, ini pesan utama di bab satu mungkin yang sudah punya bukunya. Ini pesan utamanya di bab satu itu ini teman-teman ya. Jadi jika hidup terasa berat, maka periksa nafasmu. Lalu kosongkan perutmu, lalu berzikir hingga lapang dada, lalu jalan keluar akan terbuka. Nah, itu rumusnya. Ya, jadi kalau hidup ada kemacetan, ada masalah, jangan salahkan keadaan, teman-teman. Jangan cari kambing hitam ya. Ya, tapi jangan salahkan keadaan, tapi apa yang kita lakukan? Periksa nafas, kosongkan perut dan berzikirlah hingga dada lapang. Nanti insya Allah Allah akan memberikan mudahnya jalan keluar. Itu di bab satu, ya, ini sudah selesai ya membahas bab satu. Sekarang saya akan membahas tentang rahasia hukum spiritual ya. Yaitu saya menyandarkan bahasan kita ini di surat Al-Insyirah ya. Dan doa Nabi Musa yang tadi sudah sering banget saya singgung. Yakni ayat Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhuhrok
Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oh, ini ada kelebihan huruf-huruf ya di sini ya ternyata. Alam nasroh laka sodrok. Alam bukankah nasroh telah aku lapangkan laka bagimu sodrok rongga dadamu. Wa wadokna angka wizrok. Dan aku angkat dan kami angkat angka darimu wizroka beban-beban hidupmu. Alladzi angkodo zohrok yang memperberat membebani tulang belakangmu. Jadi orang itu kalau beban hidupnya berat, tulang belakangnya itu terdepresi gitu loh. Makanya tadi ada hubungan tadi yang saya ceritakan antara zikir antara nafas diafragma dengan saraf CSF tadi, cerebrospinal fluid tadi itu. Lalu warofakna laka zikrok akan dimuliakan nama-nama kita. Orang akan menyebut nama kita dengan sebutan yang baik. Fa inna ma'al usri yusron dan seterusnya. Ya ini saya mendasarkan diri pada ini. Jadi ketika seseorang mengalami beban ya, atau beban mental lah. Mental itu bisa trauma, bisa fobia masa lalu ya. Ya kebetulan saya sudah selesai nulis buku tentang karma. Ini sangat apa namanya sangat bersinggungan dengan ini ya. Tapi saya mohon teman-teman tidak membayangkan karma seperti pemahaman yang dulu ya. Nanti di buku itu saya akan bahas lebih logis apa itu karma yang sangat selaras sebenarnya dengan konsep-konsep ketauhidan ya, konsep-konsep tauhid itu sangat selaras ya sebenarnya. Nah, jadi ketika seseorang mengalami beban hidup, teman-teman itu yang harus dilakukan itu sebenarnya apa? Lapang dada. Jadi saya minta begini ya, ini saya ulang setiap ada yang konsultasi ke saya. Jangan fokus ke masalahnya. Jadi ketika teman-teman itu punya masalah ya, punya masalah. Jangan fokus ke masalahnya, fokuslah ke kelapangan dada gitu. Nah kadang-kadang kan lalu terlalu fokus ya. Misalnya saya meminta teman-teman untuk melakukan zikir begini-begini. Nah waktu zikir itu justru mikir masalah itu. Dan itu yang paling sering terjadi. Sehingga masalahnya ya enggak ya ini secara hukum ini tidak terjadi alur seperti ini. Alur ini enggak jadi. Karena pada saat seseorang memikirkan masalah, dadanya nggak bisa lapang. Nah, sehingga dibantulah dengan zikir nafas puasa itu. Nah, tetapi tentu saja teman-teman juga harus melakukan penyandaran, disandarkan kepada Allah itu. Jadi selapang dadalah dulu gitu. Nah, itu yang sering kali teman-teman atau banyak orang yang sering lupa. Jadi ketika zikir itu malah fokusnya ke masalah. Makanya nanti teman-teman ya di eh, prosedur zikir nafas yang ke hari ke-8 sampai ke-14 ini kita akan melakukan detoksifikasi mental yaitu pembersihan residu emosional dan memori negatif nanti. Itu di fase nanti di hari ke-8 sampai 14 tutorialnya akan saya kirim besok ya, akan saya kirim besok. Prosedurnya filenya sudah saya kirim di grup. Filenya sudah saya kirim ke grup. Silahkan nanti teman-teman print itu hanya satu halaman untuk prosedur ini. Di print, lalu besok diikuti tutorialnya ya. Jadi itu sebenarnya di hari ke-8 sampai 14 itu satu video. Satu video nanti saya singgung juga di sini di 10 menit terakhir nanti ya. Saya akan singgung di sini tentang zikir nafas puasa hari ke-8 sampai 14. Ini saya mau jelaskan ini ya yang sangat sering orang salah paham itu. Hanya fokus kepada prosedur zikir tetapi tidak fokus ke kelapangan dada itu ya bagi saya menyedihkan sebenarnya. Jadi ketika berzikir nggak ingat Allah yang melapangkan dada, malah ingat masalahnya. Nih kapan masalah saya selesai? Kapan masalah saya selesai? Alurnya jadi makin macet nanti itu. Ya, jadi nanti makin macet karena waktu zikir tambah stres ya. Makin lama zikir makin duh. Saya udah zikir lama sekali kok nggak bisa ya. Lah, makin stres, tambah stres, tambah stres. Semakin stres, makin macet. Penyelesaian masalahnya makin macet.
Nah, itu. Memang paradok-paradok semacam itu sering sering kali terjadi dan saya secara logika saya sebagai seorang pembimbing itu saya memaklumi sebenarnya. Ya, tetapi kalau saya berharap sebenarnya teman-teman mau tadi ketika banyak masalah yang kita perhatikan itu sebenarnya apa? Yang kita perhatikan ininya. Pada saat banyak masalah, periksa nafas, kosongkan perut, lalu berzikirlah. Berzikirlah mengingat Allah. Ya, itu nanti yang kita baca nanti pada waktu kita zikir nafi isbat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ya, itu saya kira saya sudah sering mengulangnya. Nah, sehingga ketika orang terbebani, beban itu memberatkan ini sebenarnya. Maka sebenarnya banyak problem masalah itu secara fisik berpengaruh. Di dalam Al-Quran memang begitu ya. Jadi ketika orang itu banyak wizrok, ya ini banyak wizrok itu beban hidup itu angkodozohrok. Itu akan membuat beban. Makanya baunya sering kenceng, punggung kadang-kadang sering nggak nyaman, dada sering sesak. Itu sebenarnya proses emosi dari masalah yang dia hadapi gitu. Proses somatisasi ya. Proses yang mempengaruhi ke tubuh ketika seseorang dapat masalah itu. Nah, nanti Allah akan menjanjikan kemudahan bagi orang yang lapang dada. Ya, ini saya sekilas saja ya. Ini sekilas saja. Lalu yang kedua, dasar atau ayat yang sering saya pakai untuk sebagai dasar teknik kita itu Rabbisrohli soderi. Baru ayasirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, baru ayasirli amri, mudahkan urusanku. Nah, itu. Jadi nggak bisa dibalik ya. Nggak bisa dibalik, ya Allah mudahkan urusanku, lalu dadaku lapang. Itu nggak bisa. Yang terjadi adalah ya Allah lapangkan dadaku, baru mudahkan urusanku. Nah, sehingga saya di sini saya tulis prioritas utama itu kelapangan dada dulu. Nah, kadang-kadang itu orang saking nyun sewu ya, mungkin saking lamanya masalah itu semakin fokus ke masalah. Misalnya masalah ke anak, semakin fokus ke perubahan anak. Masalah suami, semakin fokus ke perubahan suami. Masalah istri, semakin fokus ke masalah istri. Masalah rezeki, terlalu fokus ke rezeki. Dia lupa prioritas utamanya, yaitu sahrus sodir, yaitu kelapangan dada. Nah, itu. Nah, itu ya, itu yang saya sebut menyedihkan sebenarnya. Ya, menyedihkan saya sebagai manusia ya. Tapi sebagai hamba Allah ya, ya sudah, itu resiko aja. Itu resiko teman-teman sendiri ya. Nah, gitu ya. Jadi prioritas utama itu lapang dada karena memang doa pertama itu Robbis rohli sodri, lapangkan dada hamba ya Allah gitu. Jadi prioritasnya itu bukan selesainya masalah teman-teman ya. Tolong pahami betul. Jadi yang jadi prioritas itu bukan selesainya masalah, yang jadi prioritas itu lapang dadanya kita, yang kita ubah diri kita sendiri. Jadi zikir itu bukan mau ngubah anak. Semakin teman-teman fokus ngerubah anak, semakin nggak bisa diubah. Saya bisa menjamin kayak gitu ya, menjamin secara ilmu logika ya. Kalau Allah menghendaki sih saya nggak tahu. Tetapi secara ilmu logika-logika penyelesaian masalah, semakin seseorang terlalu fokus kepada anak, anaknya nggak berubah, sulit berubah. Ketika seseorang terlalu fokus pada istri, istrinya semakin sulit berubah. Semakin seseorang fokus pada suami, makin sulit berubah. Semakin fokus kepada rezeki, makin sulit berubah. Karena itu bertentangan dengan hukum-hukum spiritual yang saya ceritakan sejak kemarin itu. Jadi ubahlah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim loh gitu. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri gitu. Mengubah ma bi anfusihim sesuatu yang ada di dalam dirinya. Nah, itu nanti zikir di hari ke-8 sampai ke hari ke-14 nanti. Nah, jadi mengapa meminta kelapangan dada dulu? Belum sebelum meminta yang lain, sebelum meminta masalahnya selesai, sebelum meminta kelancaran apa lisan kita kan wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani dan seterusnya. Tanpa dada yang lapang, kecerdasan dan kemampuan ini kalau
di konsep dalam mendidik anak, ngandani anak ya istilahnya ya, ngasih tahu anak gitu. Kalau orang dadanya nggak lapang itu energinya negatif. Kalau energinya negatif, dia tidak akan mampu menghadapi tekanan gitu. Ya tidak akan mampu menghadapi tekanan. Nanti akan terjadi kalau orang dadanya lapang akan relaksasi otot, saraf-saraf akan rileks, vagus nerve atau nervus vagus akan lebih dominan. Ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, ini dasar-dasar Qur'aniyah ya atau ayat-ayat nakli yang saya kutip, yang sering saya pakai sebagai dasar-dasar untuk memahami konsep penyelesaian masalah ya. Jadi lapang dada dulu. Nah, itu jadi ini ya, hierarki kebahagiaan dan solusi. Ya, ini saya buat judul gitu ya. Ketika seseorang ototnya rileks, nafasnya dalam atau nafas diafragma, ya ingat ya. Jadi nafas dalam itu dalam tasawuf Indonesia itu bukan nafas besar ya, tapi nafas diafragma. Ketika seseorang nafas dalam, maka secara fisik akan terjadi relaksasi. Nanti di tutorial zikir nafas puasa di 8 sampai 10 hari ke 8 sampai 14 itu saya beri tutorial untuk itu ya. Nanti akan terjadi relaksasi otot. Ketika relaksasi otot, maka secara mental akan terjadi berkurangnya dialog internal yang negatif. Jadi overthinking berkurang, lebih damai, lebih hening, lebih hening, lebih hening gitu. Lebih damai, lebih tenang, lebih hening dan pada akhirnya terjadi penyerahan total yang nanti akhirnya akan menghasilkan ketenangan yang hakiki. Nah, itu jadi tahapnya itu tahap gitu dulu ya. Jadi tahap down up apa namanya bukan top down ya. Tap- tapi dari bawah, dari fisik ke spiritual. Kan biasanya kita ada perubahan itu dari spiritual ke fisik. Tapi ini kalau dikir nafas puasa itu dari fisik ya. Dari fisik, bukan top down, tapi kebalikan, bukan dari spiritual ke fisik, tapi dari fisik. Perut kosong, lalu nafasnya jadi lebih optimal, lalu mental menjadi lebih baik, lalu spiritualitas akan terjernihkan, ya. Nah, akan terjadi kejernihan spiritualitas ya. Itu hierarkinya begitu, teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke protokolnya ya. Nanti insya Allah akan minggu depan akan saya lanjutkan ke apa ke ini ke slide-slide yang selanjutnya ya nanti di minggu yang akan datang. Sekarang saya akan membahas tentang apa yang akan kita praktekkan nanti di minggu kedua yaitu hari ke-8 sampai ke hari 14 ya. Nah, ini saya sebut sebagai detoksifikasi mental. Teman-teman kalau yang punya bukunya atau ada bawa kertas bisa ditulis. Teknik yang digunakan adalah zikir nafas kolbiyah ya. Zikir nafas kolbiyah. Tarik nafas menerima, hembuskan nafas ikhlas. Prosedurnya tadi sudah saya filenya sudah saya bagi nanti saya bacakan untuk memberikan sedikit pemahaman ke teman-teman bagaimana prosedurnya. Tapi nanti besok di tutorial itu saya juga bahas ya di tutorial itu. Tetapi secara teoritik dulu saya jelaskan ke teman-teman dulu ya. Jadi fase 2 yaitu minggu kedua itu detoksifikasi mental. Fokusnya adalah pembersihan residu emosional dan memori negatif. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah penolakan diri. Kita itu sering menolak, ya, menolak, dan penolakan itu menimbulkan energi negatif. Itu akan menyebabkan residu emosionalnya banyak, penolakan itu. Nah, nanti prosesnya nanti mungkin ketika teman-teman melakukan itu nanti teman-teman akan ada semacam luapan emosi ya. Atau ingatan-ingatan lama yang dulu tidak teringat lalu muncul. Nanti terima saja ya, terima saja, nggak perlu merespon berlebihan. Dan tidak perlu mengidentifikasi berlebihan, nggak perlu menganalisis berlebihan, cukup terima. Strateginya tetap berpegang pada nafas, membiarkan emosi lewat tanpa memberikan penilaian. Makanya nanti itu terima, ikhlas, ya. Nanti begitu alurnya. Nanti targetnya apa? Berkurangnya overthinking dan meningkatnya stabilitas emosi. Itu harapan kita ketika kita melakukan detoksifikasi mental
atau zikir nafas puasa di hari ke-8 sampai ke-14 ya. Nah, ini adalah tutorial yang apa namanya prosedur yang sudah saya bagi ini ya file ini. Silakan teman-teman yang sudah mendownload nanti bisa di print sendiri ya. Jadi nanti begini, ini mungkin yang sering orang salah nanti ya, salah melakukan itu karena kebanyakan orang itu yang disebut menerima itu menerima masalah. Itu tidak salah, tetapi itu jauh lebih susah ya. Dan seringkali malah jadi problematik ya. Nah, sebenarnya yang diterima apa? Nah, itu ini yang mau saya jelaskan di apa kesempatan kali ini ya. Nah, prosedurnya zikir nafas puasa hari ke-8 sampai 14 begini teman-teman, tolong perhatikan ya. Pertama, tentukan masalah yang membebani hidup Anda saat ini ya. Pilih salah satu. Boleh dua, boleh tiga sih sebenarnya. Coba pilih salah satu aja. Ya, jadi apa? Tolong ditutup ini. Nah, jadi saya minta betul teman-teman ya menentukan dulu, ditentukan dulu masalahnya apa yang sedang membebani teman-teman saat ini. Dipilih yang paling berat misalnya, boleh nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman memikirkan itu agak tidak nyaman, ya pilih yang ringan ya untuk latihan. Kalau teman-teman nyaman untuk apa mengingat beban itu, teman-teman merasa apa merasa kuat untuk menanggung memikirkan beban itu silahkan. Tetapi kalau tidak kuat, pilih yang ringan saja. Ya, ini anjuran saya. Jadi anjurannya adalah pilih beban yang paling berat. Tetapi jika beban berat itu teman-teman merasa mikirkan aja nggak kuat, jangan. Pilihlah beban yang lebih ringan. Nah, itu ya. Jadi tulis, misalnya contoh, anak kecanduan judi online misalnya. Ini contoh saya kasih contoh. Jadi misalnya anak kecanduan judi online misalnya. Masalahnya yang membebani itu misalnya itu ya. Nah, lalu yang kedua, setelah teman-teman dicatat aja gitu ya, biar nggak bingung, dicatat. Dicatat beban anak kecanduan judi online atau beban ekonomi atau apa, itu terserah ya. Salah satu pilih aja satu dulu ya. Lalu hayati emosi yang muncul saat teman-teman merasakan masalah ini. Emosinya apa? Misalnya kalau anak judi online, emosi yang muncul cemas misalnya, cemas masa depannya atau apa ya, cemas atau marah atau sedih. Ditulis ya, ditulis. Ya, tentukan masalah dulu, masalahnya apa. Lalu hayati emosi yang muncul ya, terus dicatat di situ. Makanya ini saya minta untuk di print itu biar teman-teman bisa nyatet gitu. Nah, misalnya sebut saja takut gitu ya. Nah, misalnya takut. Jadi anak judi online lalu emosi yang muncul misalnya ketakutan ya. Lalu setelah itu tentukan sensasi tubuh yang tidak nyaman. Coba teman-teman saat memikirkan beban hidup ini atau masalah itu, di tubuh ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman tidak? Ya, dicari bagian tubuh yang nggak nyaman saat mikirin itu. Saat teman-teman berpikir tentang beban hidup itu. Misalnya contoh yang paling sering di area dada ya, dada tidak nyaman misalnya, atau mungkin perut mual, atau mungkin kepala pusing, terserah ya kan teman-teman yang merasakan. Ya, jadi nanti ada tiga data. Jadi sebelum praktek zikir nafas kolbia, teman-teman harus menemukan tiga data ini dulu. Ya, satu masalahnya apa? Beban hidupnya apa? Kedua, emosi yang muncul apa? Ketiga, tubuh yang tidak nyaman di mana? Atau sensasi tubuh yang tidak nyaman. Nah, ditulis di sini. Misalnya tadi contoh, beban bebannya adalah anak kecanduan judi online. Emosi yang muncul takut. Sensasi yang tidak nyaman, dada tidak nyaman. Nah, atau misalnya, oh, masalahnya ekonomi misalnya, emosi yang muncul cemas. Ketika memikirkan itu, tubuh yang nggak nyaman, misalnya perut mual, ditulis. Ditulis itu biar apa sih? Biar ingat, ya, membantu ingatan itu dengan menulis ya. Nah, membantu ingatan itu dengan menulis. Ya, gitu ya. Tentukan masalahnya. Ya, nanti hari ke-7, hari ke-8 nanti ya. Yang mulai puasa hari Rebo ya berarti dimulai hari Rebo. Yang puasanya mulai hari Kamis berarti nanti dimulai hari Kamis, ya. Tetapi ketika besok tutorialnya sudah saya berikan, teman-teman mau langsung praktek ya boleh juga, nggak masalah. Mau latihan dulu gitu, boleh, nggak masalah ya.
Jadi satu tentukan masalahnya dulu, bebannya apa. Nah, yang kedua, emosi yang muncul apa? Sensasi tubuh yang tidak nyaman apa? Nah, sesudah itu nanti prakteknya ini ada empat apa langkah atau ya ada empat alur ya. Zikir nafas kolbiyah itu ada empat tahap. Ya, empat tahap. Yang pertama nanti saat tarik nafas ya, waktu zikir nafas kolbiyah ya, saat tarik nafas ya Allah dalam hati ya, dalam hati ya Allah hamba menerima emosi ini. Ya, makanya harus tahu emosinya. Jadi misalnya emosinya cemas, waktu tarik nafas hamba terima kecemasan ini ya Allah. Hembuskan nafas ikhlas, gitu ya. Tarik nafas, hamba menerima emosi ini, hembuskan nafas, ikhlas. Kurang lebih 4 menit nanti. Ya, kurang lebih 4 menit. Tahap kedua, setelah 4 menit, tarik nafas. Ya Allah, hamba menerima tubuh yang tidak nyaman ini. Ya. Misalnya tadi dada rasanya tidak nyaman atau sesak atau berat, ya terserah teman-teman. Ini terserah teman-teman semua ya. Bukan saya yang menentukan ini. Yang menentukan teman-teman sendiri. Saat tarik nafas, ya Allah hamba terima tubuh yang tidak nyaman ini. Nah, cara tarik nafas. Saat hembuskan nafas, dalam hati berkata ikhlas. Ikhlas. Dalam hati loh ya, nggak usah diucapkan, nanti mengganggu pernafasan ya. Dalam hati aja. Ya, jadi tahap pertama, tarik nafas, hamba terima emosi ini. Teman-teman boleh menyebutnya. Saya menerima kemarahan ini. Saya menerima ketakutan ini. Saya menerima kejengkelan ini. Saya menerima kekhawatiran ini. Hembuskan nafas. Ikhlas. Nah, itu tahap satu ya. Tahap kedua, tarik nafas. Hamba menerima tubuh yang tidak nyaman ini. Misalnya, hamba menerima dada yang sesak ini. Hamba menerima perut yang tidak nyaman ini. Hamba menerima kepala yang pusing ini gitu. Hembuskan nafas, ikhlas. Hembuskan nafas, ikhlas. 4 menit juga. Nanti tahap ketiga, teman-teman akan mengalami relaksasi. Nanti akan dipandu untuk merasakan relaksasi yang dalam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, nanti teman-teman akan dipandu untuk merasakan relaksasi setelah teman-teman menerima dan mengikhlaskan apa yang teman-teman rasakan. Lalu tahap terakhir teman-teman akan mengalami kedamaian pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, ya 4 menit juga. Jadi kira-kira nanti 16 menit teman-teman. Bila lebih gimana saat kita praktek? Boleh nggak apa-apa. Ya, lebih boleh. Kurang aja juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Ya, kurang aja sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi protap-protap semacam ini itu bukan protap-protap yang kaku teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir jika sedikit tidak sesuai protap nggak masalah. Ya kalau bingung ya WA gitu aja. Kalau bingung ya. Jadi ini apa fungsinya zikir nafas kolbiyah ini yang prosedurnya semacam ini? Yaitu tadi membersihkan residu emosional yaitu penolakan-penolakan itu, penolakan terhadap rasa sakit ya. Penolakan terhadap rasa sakit, penolakan terhadap emosi yang muncul gitu. Ya, saya sering sampaikan ya, ketika sesuatu itu diterima, itu dia akan luruh, teman-teman. Karena sebenarnya begini, saya tuh ya selalu ingat lah apa ceritanya atau kata-kata nasihat dari Jalaluddin Rumi ya. Semua tunduk di dalam singgasana cinta. Itu Jalaluddin Rumi itu begitu ya. Semua tunduk dalam singgasana cinta. Nah, ya. Sehingga kalau orang itu mau menerima, penerimaan itu adalah cinta. Sehingga ketika teman-teman mencintai emosinya, teman-teman mencintai tubuhnya, teman-teman mencintai pikirannya, teman-teman mencintai perasaannya, teman-teman mencintai keinginannya, ini gua akan merasakan kedamaian. Ya, teman-teman akan merasakan kedamaian. Nah, itu nanti. Ya, jadi itu nanti yang dilakukan di hari ke-8 sampai ke hari ke-14, yaitu detoksifikasi mental. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ustadz, masalah saya banyak.
Kalau satu tok kayaknya berat semua Ustadz. Gimana itu ya? Ya silahkan. Nanti misalnya hari ke-8 masalahnya A. Misalnya hari ke-8 itu masalah ekonomi. Terus yang kedua hari ke-9 masalah anak. Itu boleh kalau memang teman-teman berharap mau begitu. Tapi anjuran saya, ini anjuran loh ya, bukan wajib. Nanti terserah saya kembalikan ke teman-teman. Anjuran saya fokus ke masalah yang paling berat. Tetapi syaratnya tadi loh ya, kalau teman-teman merasa saat memikirkan itu teman-teman kuat ya. Misalnya Nyun Sewu ya, Nyun Sewu ini. Ada orang misalnya barusan ditinggal orang yang sangat dicintai. Kan kalau mengingat saat ini Oh, kan mungkin kan sangat berat ya. Mungkin sangat berat. Nah, itu nggak usah kalau yang itu ya. Jadi cari yang kira-kira teman-teman bisa menanggung atau bisa bisa beban itu bisa teman-teman tanggung gitu. Tapi kalau kira-kira ngingat aja nggak kuat ya nggak usah. Jangan pakai itu dulu. Nanti dari bawah dulu lah pelan-pelan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apakah boleh? Masalahnya misalnya kan 7 hari, masalahnya 7 boleh, nggak apa-apa. Misalnya ada lagi kan masalahnya kan dikir nafasnya bisa pagi, siang, sore, 3 kali itu beda-beda gimana Ustaz? Nggak masalah. Jadi kan habis sahur praktek dikir nafas kolbiah, habis duhur dikir nafas kolbiah, habis asar dikir nafas kolbiah, habis mau tidur dikir nafas kolbiah. Oh, bagus itu 4 kali berarti. Masalahnya beda-beda boleh nggak? Boleh. Tetapi saya anjurkan satu saja. Pilih yang kira-kira paling berat, tetapi dengan syarat tidak terlalu berat ya. Ya, tidak terlalu berat karena memang saya beberapa kali mungkin membimbing ribuan orang untuk melakukan hal semacam ini ya. Kalau dipaksakan masalah terlalu berat itu malah kadang-kadang kehilangan kendali. Ya, malah jadi nggak jadi zikir, malah jadi ini nangis. Ya itu ya. Jadi eh, nah kalau pas zikir nangis gimana Ustadz? Kalau nangis itu merasa melepas emosi itu sangat baik. Ya oh ya, nanti mungkin ada pertanyaan. Ustadz di tengah-tengah zikir saya itu nangis terus nggak bisa ngelanjutin ini. Nggak masalah itu baik saja. Nggak usah ditolak. Pengen nangis nangis. Misalnya ada tanya lagi, Ustadz kalau zikir boyok saya pegel boleh nggak pindah posisi? Boleh. Boleh pokoknya ya. Jangan ada penolakan. Jadi pengen apa ya sudah nggak usah terlalu dilawan gitu ya. Nggak usah terlalu dilawan. Jadi kalau ada lagi yang sering sekali itu WA itu saya misalnya ngelatih jamaah itu ada 40 orang ya. Selalu ada pertanyaan semacam ini. Ya, selalu ada pertanyaan. Saya kalau zikir ketiduran Ustaz. Terus merasa bersalah. Jangan merasa bersalah. Zikir ketiduran tuh nggak apa-apa. Ya ketiduran ya ketidur aja. Wong memang tidur itu anugerah Allah juga gitu. Jadi hayati bahwa tidur dari Allah juga gitu. Jadi nggak usah merasa "Anu, saya kok ketiduran terus besok nggak mau lagi itu jangan. Jadi ketiduran nggak masalah teman-teman ya. Jadi zikir nafas, terutama yang zikir nafas menyadari nafas ya. Nah kalau yang ini kan mungkin tidak karena ini lebih emosional biasanya. Tapi kalau kayak zikir menyadari keluar masuknya nafas itu memang sok-sok ya ketiduran memang. Banyak yang ketiduran lah. Nah tetapi itu tidak masalah juga. Misalnya nanti ini melakukan praktek zikir nafas kolbiah teman-teman ketiduran juga tidak masalah ya. Jangan menyalahkan diri ya. Saya ulang jangan menyalahkan diri. Tidur ya nggak apa-apa. Lalu zikir merasa pikiran masih belum tenang ya nggak apa-apa juga ya. Jangan marah pada pikirannya. Wong tujuannya zikir itu mencapai keselarasan antara tubuh, pikiran, perasaan dan keinginan ya. Jadi bukan untuk melawan diri. Ya, saya kira gitu untuk kali ini. Mungkin ada pertanyaan Mas Jawair. Silahkan jika teman-teman ada yang bertanya ya. ya ini belum belum ada yang bertanya sih. Oh, belum ada. Yang ini yang dari chat-chat ini nggak ada? Dari chat ini rata-rata ini cerita-cerita, Pak. Oh ya, silahkan dibacain ceritanya. Mungkin ada yang perlu saya komentari. Yang Oh kira-kira ya ini. yang kira-kira bisa saya komentari, Mas. Oh yang kira-kira. Kalau yang assalamualaikum gitu ya nggak usah, kan itu cukup dijawab aja. Yang ini Pak Abdul Rahman, coba dibaca dulu, Pak. Abdurrahman, ya, ya gimana? Pengalaman saya hari 1, 2, 3 merasakan nafas dengan panduan ritmenya sangat saya lebih cocok tutorial Oh kedua. iya, Terus yang saya rasa setelah mengikuti ritme tutorial, serasa nafas, wah, langsung tiba-tiba baik nanya. Langsung, bentar, langsung tenggelam. oh iya iya iya. Oh kemarin ada Mengikuti, pertanyaan gini Mas Jawair sebentar. oh Kemarin iya, ada yang nanya ke saya apa di grup apa di mana ya? Nyun sewu ya saya kadang-kadang tidak terlalu memelototi grup karena banyak grup dan ya hari-hari ini banyak kegiatan ya.
Itu ada yang bertanya ketika zikir nafas jasa dia level 3 itu kan ini apa menyadari jeda ya. Lalu ada pertanyaan, saya kok cenderung jadi panjang ya jedanya? Nggak masalah. Jadi ada semacam ada semacam fenomena untuk menahan nafas di antara jeda itu tidak masalah ya, asal nggak disengaja. Ya, asal jadi itu tidak masalah ya ketika jedanya terasa lebih panjang. Begini teman-teman ya, saya mau bicara tentang hakikat dari jeda antar nafas ya. Jadi ketika kita itu biasa menyadari jeda, itu nanti kita akan menyadari keheningan. Nah, jadi melatih agar kita itu mudah hening itu sebenarnya menyadari jeda itu. Memang pertama agak anu ya, effortnya agak agak berbeda, mungkin agak berat ya. Ketika beda dengan menyadari nafas ya. Menyadari jeda itu karena dia kan sepersekian detik ya. Nah, kadang-kadang menimbulkan pikiran baru memang. Tetapi kalau teman-teman sabar dan mau menerima, nanti lama-lama ketika jeda itu betul-betul disadari dan dinikmati, itu malah terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, teman-teman bisa masuk di dalam keheningan lebih mudah. Itu jika teman-teman biasa menyadari jeda antar nafas. Gitu Mas Jawair, apa ada pertanyaan tadi? Oh ada ini, mulai Ya. banyak nih. Oh banyak. Ya sudah, dua apa tiga aja. Nanti sampai jam 17 aja. Oke, Ya. Ustaz bertanya, misalnya tidak punya masalah bagaimana sih? Oh Wah, iya, ya bagus ini. Ya sudah. Kalau nggak punya masalah cukup menerima keenakannya itu kan terima enak berarti ya. Ya Allah, hamba terima rasa kebahagiaan ini. Ya, kalau masalah kan emosinya negatif kan? Iya kan? iya. Takut, marah ya. Saya terima marah ini. Kalau nggak punya masalah kan berarti bahagia. Jadi kemungkinannya sebenarnya dua Mas Tamir ya. Memang itu sering kali banyak orang itu mengalami hal seperti macam itu. Dia itu merasa tidak punya masalah, tetapi ketika disuruh mengidentifikasi masalah, tiba-tiba masalahnya hilang semua. Nah, jadi orang itu ketika tidak merasa tidak punya masalah kemungkinannya dua ya. Memang tidak punya masalah atau masalahnya memang krodit di bawah sadarnya. Jadi masalah itu kan sebenarnya banyak ya di bawah sadar itu dia krodit gitu. Mau keluar kayak kesadaran itu susah saking banyaknya. Kayak orang gini loh. Mas Jawir misalnya punya pintu ya. Punya pintu nih. Heeh. Yang pintunya ukurannya misalnya tingginya 190, lebarnya 120 cm misalnya. Yang mau masuk ke situ itu misalnya 4 orang mau bareng. Kan malah nggak ada yang keluar, nggak ada yang bisa masuk. Karena jadi kredit. Nah, orang itu merasa tidak punya masalah itu bisa jadi memang tidak punya, memang sudah bisa menerima. Yang kedua, saking kreditnya, saking banyaknya masalah itu malah nggak bisa keluar. Jadi bingung Saking tuh. menumpuknya. Nah, saking menumpuknya itu bisa dibayangkan ketika 4 orang atau lebih mau masuk secara bareng melalui pintu yang ukurannya tingginya 1,9 meter, lebarnya 1,2 ya nggak bisa 4 orang kok. Nah gitu ya itu kemungkinannya. Jadi kalau memang begitu, tetap misalnya begini mau dikir nafas kolbiah ya, misalnya tidak punya masalah nih. Nah berarti kan apa emosi yang muncul? Emosi yang muncul berarti kegembiraan. Lalu sensasi tubuh nyaman. Ya sudah nanti tarik nafas ya Allah hamba terima kegembiraan ini. Hembuskan nafas ikhlas gitu. Hamba terima rasa nyaman tubuh hamba ini. Hembuskan nafas ikhlas. Gitu Mas Jawair. Itu ada yang resen silahkan. Kita prioritaskan yang resen Mas Jawair. Ini yang angkat tangan dulu aja. Iya yang kata. Ya Mbak Sarah FI. Monggo monggo Mbak Sarah. Oh iya, terima kasih. Begini Ustadz, ternyata saya dari sejak awal itu sudah menyadari nafas di hidung, kemudian alirannya sampai ke perut, Hmm. kemudian jedanya sekalian. Jadi Ya. seperti kayak bandul, berhenti, kemudian balik lagi Hmm. bandul. Itu gimana Ustadz? Ya. Sampun gitu aja. Iya, begitu. Terima kasih. Nah, seharusnya seperti jenengan, Mbak. Nah, seharusnya memang seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya itu antara zikir nafas level 1, 2, 3 itu harus jadi satu memang. Cuma karena ini tutorial dari awal, nah terus saya buat 3 karena banyak orang ya, karena saya melatih kan ribuan orang. Saya itu jadi dulu tuh kan saya latihnya begitu Mbak sebenarnya. Saya latihnya ya dari awal sadari nafas masuk alirannya jeda itu banyak orang yang bingung. Makanya lalu di dalam buku itu saya buat 3.
Jadi level 1 menyadari apa keluar masuknya, karena paling gampang itu. Lalu yang kedua sadari aliran, yang ketiga sadari jeda. Nah, yang benar itu sebenarnya menyatu. Ya, menyadari waktu nafas masuk, lalu menyadari alirannya, lalu menyadari jedanya. Lalu menyadari nafas masuk, nah nanti ada jeda disadari, otomatis itu nanti, Mbak. Nah, itu yang benar memang. Jadi silahkan teman-teman kalau yang begitu itu malah yang benar, malah yang lebih bagus itu maksudnya. Nah, jadi tidak harus bikin nafas jasadiyah yang 3 level itu tuh satu-satu gitu nggak harus, teman-teman. Nah, kenapa kok Ustadz buatnya gitu? Kok nggak langsung aja? Karena dalam pengalaman saya mendampingi latihan dzikir nafas itu banyak ya, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan jamaah saya itu kan 65% ibu-ibu. Nah, itu yang kesulitan kalau langsung jadi satu gitu. Ya, jadi betul Mbak, itu sudah sangat benar itu. Kalau memang begitu ya dilanjutkan, sudah benar itu. Ya, saya kira demikian teman-teman untuk Mas Jawair, pertanyaan-pertanyaannya disimpan ya. Ya. Masih mbok mute. Ya. Ya gitu ya. Nanti pertanyaan disimpan ya Mas Jawair ya. Ya, Nanti tak screenshot dulu, Pak. oh Bentar. ya, screenshot dulu. Nanti akan saya jawab di 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 channel Tasawuf Indonesia di Q&A nanti ya. Nanti akan saya kirim jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik, terima kasih sekali teman-teman. Alhamdulillah ada 118-an tadi yang hadir. Saya merasa sangat bahagia. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.